baru memulai membuat channel YouTube, dan bingung menentukan ide konten. Membuat konten YouTube jangan asal bikin. Kalau konsepnya tidak sesuai target penonton, channel YouTube kamu bakalan sepi penonton. Karena itu, ide konten harus kalian pikirkan matang-matang agar channel YouTube-mu bisa mendapatkan banyak penonton. Lalu, bagaimana jika kita sudah mendapatkan ide konten yang menarik, namun kita tidak percaya diri dan tak ingin menampilkan wajah dalam konten video kita? Hal itu bukanlah masalah, dan di sini saya akan memberikan beberapa tips tentang membuat ide topik konten YouTube yang dapat dibuat tanpa menampilkan wajah. Yang pertama adalah membuat konten alur cerita film. Konten alur cerita film atau review tentang sebuah film saat ini menjadi konten yang sangat dicari di YouTube. Dan, konten alur cerita film bisa memikat jutaan penonton jika kalian mengemasnya dengan sangat menarik. Bisa kita lihat, para YouTuber yang membuat konten tentang alur cerita film, di setiap videonya bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan view di satu video saja. Dan yang unik, kalian tidak perlu menampilkan wajah kalian dalam pembuatan konten alur cerita film. Namun, ada beberapa hal penting dalam pembuatan konten alur cerita film yang perlu kalian perhatikan. Jika kalian asal mengupload film-film tertentu tanpa memperhatikan peraturan YouTube, seperti Creative Commons atau Fair Use, bisa dipastikan video kalian akan langsung terkena strike dari pihak YouTube, dan channel kalian akan langsung dihapus oleh pihak YouTube. Meskipun konten alur cerita film bisa kalian buat tanpa menampilkan wajah kalian, namun, ada beberapa faktor penting yang harus kalian lakukan, seperti menulis skrip, membaca skrip, merekam suara kalian, edit suara kalian, dan edit video alur cerita tersebut dengan singkat, padat, dan jelas. Dan, tentunya kalian harus berhati-hati saat mengedit video tersebut. Kalian harus mematuhi peraturan YouTube yakni Creative Commons dan Fair Use. Yang kedua adalah konten tutorial. Konten tutorial juga menjadi salah satu konten yang bisa kalian pakai tanpa harus menampilkan wajah kalian. Ada ratusan konten tutorial di YouTube yang videonya berhasil mencapai ratusan ribu bahkan jutaan view tanpa harus menampilkan wajah. Dan juga banyak konten tutorial di YouTube yang hanya menggunakan HP saja. Contohnya tutorial WhatsApp, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali konten yang membahas seputar WhatsApp. Tentang cara mengganti tema WhatsApp, cara merubah font WhatsApp, fitur rahasia WhatsApp, dan merubah warna tulisan di WhatsApp, kita bisa lihat salah satu channel ini. Kebanyakan videonya sama sekali tidak menampilkan wajahnya dan hanya diisi narasi atau suara pemilik channel saja. Dan masih banyak tutorial lain tanpa harus menampilkan wajah, seperti tutorial KineMaster, tutorial Facebook, tutorial Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Tentu konten tutorial seperti ini sangat cocok digunakan untuk kalian yang tidak ingin menampilkan wajah kalian di video. Dan yang ketiga adalah konten game Android. Sejak beberapa tahun belakangan, industri esports dan mobile gaming tengah berkembang pesat dan sangat diminati oleh para anak muda di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tak heran, industri esports dipercaya memiliki potensi dan peluang yang menjanjikan, di mana semakin banyak pemain yang dapat produktif bermain game dan merintis karir di dunia game. Jadi tak heran, banyak sekali YouTuber yang memiliki channel tentang game. Di beberapa channel YouTube gaming, ada sebagian yang bermain dengan menampilkan wajah mereka di videonya. Namun banyak juga YouTuber gaming yang sudah memiliki ribuan subscriber tak pernah menampilkan wajah mereka di dalam video gamenya. Kita lihat saja di pencarian YouTube, banyak sekali konten game di mana pemainnya tidak pernah menampilkan wajahnya di videonya. Ada yang hanya menampilkan gameplaynya saja, namun ada juga yang menampilkan game dengan suara narasi pemilik konten. Jadi, konten game Android ini sangat cocok digunakan oleh para YouTuber pemula yang tidak ingin menampilkan wajahnya di kamera. Yang keempat adalah konten editing foto atau video. Sudah bukan rahasia jika HP telah menjadi perangkat serba bisa. Dan, ada banyak sekali aplikasi editing foto dan video di Play Store yang bisa kalian gunakan. Contohnya seperti Adobe Photoshop Express, Adobe Lightroom, PicsArt, Pixi, dan Snapseed. Dan ini bisa menjadi peluang bagi kalian yang bisa mengedit foto maupun video untuk membuat channel tentang editing foto maupun video di YouTube tanpa harus menampilkan wajah kalian. Dan yang kelima adalah konten berita olahraga. Jika kalian sering melihat di televisi, ada berita khusus seputar olahraga terutama sepak bola yang banyak sekali diminati penonton, terutama berita bola luar negeri. Di YouTube pun juga begitu, ada banyak jutaan orang yang ingin selalu mendapat berita update tentang pemain bola atau klub kesayangan mereka.
Terlebih lagi, jika dimulainya Liga Champions Eropa, maka akan banyak sekali penonton yang ingin mendapatkan info tentang jadwal pertandingan, hasil pertandingan, dan skor pertandingan tersebut. Disinilah peluang kalian sebagai YouTuber pemula. Buatlah konten tentang seputar berita olahraga yang viral, seperti berita bola Liga Inggris, Liga Spanyol, atau Liga Indonesia, atau kalian bisa membuat berita tentang balapan MotoGP maupun Formula One. Dan yang lebih menyenangkan, kalian tidak perlu menampilkan wajah kalian di video. Kalian cukup membuat skrip tentang salah satu berita olahraga, lalu mulai perekaman suara dan gabungkan dengan video olahraga tersebut. Dengan membuat konten rutin tentang berita olahraga, channelmu pun bisa berpeluang mendapat subscriber lebih cepat. Itulah tadi, 5 ide konten tanpa perlu menampilkan wajah kalian. Semoga video ini bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi kalian yang baru saja memulai membuat channel YouTube. Namun ingatlah, buatlah konten YouTube yang bermanfaat bagi orang lain, jangan membuat konten yang menyesatkan orang lain atau konten yang merugikan orang lain. Oke, kesalahan yang pertama adalah judul YouTube yang membingungkan dan ngasal. Nah, ini sering banget nih terjadi sama YouTuber pemula, yaitu membuat judul yang hanya bisa dimengerti oleh kita saja dan buat judul yang sembarangan. Sebagai YouTuber pemula, kita harus menanamkan searchable content di awal judul agar kita bisa memaksimalkan SEO video kita. Karena seperti yang kalian tahu, judul itu adalah hal yang sangat krusial di YouTube. Yang kedua adalah mengupload thumbnail sembarangan atau banyak tulisan. Nah, ini sering banget terjadi nih. Banyak dari kalian para YouTuber pemula yang biasanya membuat sebuah thumbnail yang isinya tulisan semua, sehingga bikin kurang menarik dan orang-orang enggan untuk menonton video kalian. Pelajari kira-kira niche atau konten kalian itu kira-kira cocok di thumbnail seperti apa. Tiga adalah upload konten orang lain secara mentah-mentah. Nah, ini sering banget dilakuin sama YouTuber pemula di tahun 2021 ini. Kalau gue amatin, paling banyak terjadi sama YouTuber yang bikin channel review film. Karena tahun ini channel review film lagi naik tajam, jadinya mereka itu pengen ikut-ikutan viral tapi tanpa persiapan yang matang terkait basic edit video. Dan upload videonya secara mentah atau potong klipnya secara ngasal. Dan yang paling parah adalah langsung download video YouTuber lain lalu diupload ulang di channel mereka. Padahal ini sangat dilarang oleh YouTube. YouTube sudah memberikan kebijakan bernama fair use, yang artinya para YouTuber dapat mengambil video orang lain dan mengupload ulang ke YouTube dengan penggunaan yang wajar. Yang keempat adalah membuat konten tanpa perencanaan yang matang. Nah, ini sering banget juga nih terjadi sama kalian. Perencanaan yang matang itu sangat penting banget buat kalian para YouTuber pemula. Karena banyak kasus, permisalan kayak konten Ome TV atau berbicara dengan orang asing kan lagi viral banget tuh, atau lagi naik gitu kontennya. Lalu kalian ikut-ikutan bikin videonya. Tapi baru upload 5 video, tahu-tahu kalian udah nyerah dan gak tahu mau upload apa lagi. Dan salah satu faktornya juga karena kalian tuh terpaksa membuat konten seperti itu tanpa niat yang kuat serta perencanaan yang matang. Saran dari gua, sebelum kalian membuat konten, pikirin dulu guys, kira-kira konten yang kalian buat itu bisa bertahan lama atau enggak. Maksud gue, permisalan gue pengen buat channel ngomongin tentang kuliah di luar negeri nih. Nah, kira-kira gue bikin channel konten seperti ini, gue bisa nggak ya bikin sampai 40 video terkait kuliah di luar negeri, dan gue nyaman nggak ya bikin kontennya? Nah, karena itu benar-benar hal yang penting banget. Kalau kalian nyaman bikin kontennya dan nggak terpaksa, pasti hasil dari video kalian itu berbeda dan membuat penonton kalian itu senang melihat video kalian serta mensubscribe channel kalian. Yang terakhir adalah mikirin uang di atas segalanya. Nah, ini banyak banget terjadi sama YouTuber pemula. Tujuan dia bikin channel adalah untuk uang. Ya, gue tahu sih tujuan akhirnya pasti terkait uang, tapi kalau bisa faktor uang jangan dijadiin prioritas utama. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Oke, dadah semua.